Sebelumnya udah ada yang tahu suhu dan kalor itu apa? Ya, pengertian suhu dan kalor. Suhu adalah ukuran derajat atau tingkat panas suatu benda. Dan sedangkan kalor itu sebuah tenaga panas yang dapat diteruskan ataupun diterima oleh satu benda ke benda yang lain. Nah, untuk definisi suhu, suhu adalah besaran fisika yang menunjukkan derajat panas atau dingin suatu benda atau lingkungan. Suhu diukur menggunakan alat ukur yang disebut termometer. Untuk indikator suhu, suhu menggambarkan energi kinetik rata-rata partikel penyusun zat. Semakin tinggi suhu, semakin cepat gerakan partikel-partikelnya. Satuan suhu yang umum digunakan adalah derajat Celcius, derajat Fahrenheit, dan derajat Kelvin. Tiap skala pengukuran memiliki titik tetapnya masing-masing. Nah, untuk ini ada yang tahu skala Celcius itu apa? Skala Celcius itu menggunakan titik beku air pada 0 derajat Celcius dan titik didih air pada 100 derajat Celcius. Sebagai acuan, skala ini umum digunakan biasanya di Indonesia, negara kita sendiri, ataupun di negara Eropa. Dan untuk skala Fahrenheit itu biasanya menggunakan titik beku pada air 32 Celcius Fahrenheit dan titik didih air pada 212 Fahrenheit. Nah, untuk skala Fahrenheit ini biasanya digunakan di negara Amerika, di Amerika Serikat ya. Untuk skala Kelvin itu menggunakan skala mutlak. Titik awal skala ini adalah 0 absolut, yaitu min 273 derajat Celcius. Satuan dalam skala Kelvin adalah K. Untuk pengertian kalor, ada yang tahu kalor itu apa? Belum tahu, Pak. Ya, kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah akibat adanya perbedaan suhu. Catat ya. Untuk satuan kalor adalah sistem internasional yang biasanya disebut SI adalah Joule. Nah, Joule sendiri itu dalam sistem British Thermal Unit BTU. Untuk jenis-jenis kalor, nah untuk jenis-jenis kalor sendiri ada beberapa jenis kalor, seperti ada kalor sensibel, kalor laten, kalor spesifik, dan kalor pembakaran. Untuk pengaruh kalor dapat mempengaruhi suhu, wujud, dan volume suatu benda. Perubahan ini terjadi karena adanya perpindahan energi kalor. Perpindahan kalor di sini ada konveksi, ada 3: konveksi, medium, fluida cair, atau gas dengan disertai perpindahan partikel. Untuk konduksi, perpindahan kalor melalui medium padat tanpa disertai perpindahan partikel. Untuk radiasi, perpindahan kalor melalui medium hampa atau udara tanpa disertai perpindahan partikel. Untuk pembelajaran hari ini apakah ada yang bisa menyimpulkan? Oh, Mbak Zia bisa. Ya, silakan maju. Menurut saya, kesimpulan pembelajaran hari ini yakni suhu itu merupakan ukuran tingkat panas, dan kita itu bisa mengukur suhu dan kalor menggunakan termometer. Seperti itu. Terima kasih Mbak Zia. Tutup.